Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebentar kita akan mengikuti ibadah online Gereja GBDI Maranatha Malang. Mari saya ajak kita semua untuk bersatu hati bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dan jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitab dan juga buku catatan. Untuk sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengundang Roh Kudus untuk hadir di setiap ibadah kita pada pagi hari ini dimanapun kita berada. Dan kuasa Tuhan siap untuk melawat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan dan juga kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online Gereja GBDI Maranatha Malang pada pagi hari ini, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan hadir dan Roh Kudus melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang ada pergumulan Tuhan akan sediakan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Roh Kudus turun, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada kekuatan, amin. Mari katakan, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, kebenaran-Mu yang bebaskan setiap kami Tuhan. Kebenaran yang bebaskan, haleluya, selalu berikan ku kekuatan. Terima kasih Yesus, hadapi segala tantangan, amin. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan kami. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, dalam namanya ada harapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam
kekuatan Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari lebih lagi menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Pimpin setiap kami. Naungi setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Yesus. Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain selain Kau Tuhan yang kami andalkan Yesus. Mari sama-sama nyanyikan, kami perlu Engkau. Ya, kami perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Dan kami hanya mau percaya padamu Tuhan. Ku percaya Kau benar Yesus. Pengharapanku di dalam-Mu. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Kami percaya Tuhan, di setiap Kau bekerja atas setiap kami Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Engkau segalanya bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau di setiap hidup kami Tuhan. Oh, pimpin hidup kami, bekerja atas kami, urapi setiap kami Tuhan. Naungi kami Yesus. Hanya dengan-Mu kami mampu Tuhan. Hanya dengan-Mu kami bisa Yesus hadapi segala yang ada di dalam dunia ini. Hanya dengan Engkau, hanya bersama-Mu kami akan menang, kami akan kuat Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi
bersama dengan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan biarlah Engkau menjadi satu-satunya Allah yang kami andalkan Tuhan. Biarlah hanya Engkau satu-satunya segalanya di dalam hidup kami. Melebihi apapun yang kami miliki di dalam dunia ini Tuhan. Hanya Engkau saja Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih atas kebaikan-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami mau selalu berjalan bersama dengan Engkau. Berada di dekat-Mu Tuhan. Mengandalkan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dengan mendengarkan pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan hikmat-Mu agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Kami siap, kami buka hati kami untuk terima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada yang sedang mengikuti ibadah ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini kita akan mendapat kekuatan baru. Di mana firman Tuhan yang kita akan dengar pada saat ini akan menguatkan saudara. Bahkan akan mau memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Ya, baik. Saya angkat judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Miliki sikap hati seorang hamba. Sekali lagi, miliki sikap hati seorang hamba. Jadi judul ini saya angkat karena saya mengetahui bahwa ada banyak anak-anak Tuhan di luar sana belum memiliki sikap hati seorang hamba. Ya. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan belajar judul firman Tuhan pada pagi hari ini, miliki sikap hati seorang hamba. Mari kita baca sama-sama di dalam kitab Lukas pasal 22 di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Tetapi kita akan baca di ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Lukas pasal 22 ayat 22 sampai 30, saya ambil di ayat yang ke-26. Di situ dikatakan begini, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Suatu yang sangat ironis saat perjamuan makan malam terakhir menjelang Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk kemudian ia ditangkap. Sungguh disayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, momen perjamuan terakhir bersama Yesus seharusnya diisi dengan percakapan bermakna di antara para murid untuk memberikan dukungan kepada sang guru yang akan segera menyelesaikan mandat kerajaan surga, di mana dia harus memikul yang begitu berat. Dia harus menjalankan salib seharusnya. Tetapi justru para murid Yesus mengisi perbincangan mereka dengan hal-hal dunia. Bahkan diakhiri dengan pertengkaran. Ya, para murid bertengkar demi memperebutkan posisi. Siapakah yang pantas dianggap sebagai yang terbesar di antara mereka. Sehingga Yesus turun tangan, sehingga Yesus membuat satu kelurusan bagi para muridnya kepada hal perkara ini saudara. Bahwa yang terbesar itu bukanlah soal kedudukan, jabatan, pangkat, gelar pendidikan, serta ketenaran atau prestasi yang dikejar orang-orang yang saat-saat yang ada di dalam dunia ini demi memperoleh kekuasaan dan pengaruh. Ini yang Yesus tekankan kepada murid-muridnya yang sedang bertengkar pada saat itu ketika mereka berperbincangkan soal
siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, sebaliknya Yesus justru mengatakan bahwa siapa yang menjadi terbesar menurut kerajaan surga dan berkenan dan disukai oleh Tuhan, maka haruslah ia menjadi besar dalam hal-hal yang benar. Kita harus belajar dalam hal yang menjadi besar, yaitu iman kita, kerendahan hati, hikmat, karakter, kasih, sikap kehambahan, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. Kalau kita ada kerelaan hati untuk memberitakan Injil, ya tentunya dibutuhkan pribadi-pribadi yang berjiwa atau memiliki jiwa yang besar, atau orang-orang yang benar di dalam Tuhan, yang mau melayani Tuhan. Salah satu sikap yang perlu memiliki seseorang yang berjiwa besar adalah sikap kehambahan. Yesus telah membuktikan sejak dari lahir, Bapak Ibu saudara-saudara, sampai dia mati di kayu salib untuk menebus umat manusia, ia tampil mengambil rupa sebagai seorang hamba yang siap melayani, bukan dilayani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kesederhanaannya diukur bukan hanya semata-mata tampak dari penampilan luar saja, namun lebih kepada sikap hati seorang hamba yang rela berkorban demi kepentingan umat manusia. Ini yang Yesus ambil, dan inilah yang Yesus mau katakan kepada kita semua. Nah, kita akan melihat ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang yang dimaksud dengan memiliki sikap hati seorang hamba. Yang pertama, sikap pribadi yang melayani. Kita bisa baca di dalam Lukas 22 ayat yang ke-26, tadi kita sudah baca, tapi tidak mengapa kita akan baca lagi. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Garis bawahi kata pelayan. Ya, pribadi yang melayani. Pelayan atau hamba dalam bahasa Yunani diakonos. Diakonos dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu saudara-saudara. Itu artinya identik dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Identik dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Itu pengertian dari diakonos, hamba atau pelayan. Nah, hal ini terjadi sejak zaman Yesus juga sudah terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara. Hingga saat ini juga saudara. Nah, para murid-murid Yesus memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan dengan Yesus, saudara. Masalah tentang kebesaran. Murid-murid Yesus memiliki pemikiran tentang kebesaran dalam pengertian secara umum. Tetapi Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau menjadi terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudara, jika seseorang ingin menjadi yang terbesar, maka ia harus menjadi hamba dari orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang hamba biasanya dianggap rendah dalam pandangan masyarakat umumnya. Ya. Seorang hamba atau pelayan biasanya dianggap rendah dalam pandangan masyarakat pada umumnya. Ya, contoh, seorang pegawai tidak suka dianggap dirinya sebagai hamba dari majikannya. Ya. Manajer, kebanyakan manajer tidak ingin menjadi hamba dari para bawahannya. Juga demikian juga dengan golongan pejabat, tidak mau menjadi hamba daripada pejabat yang dipimpinnya.
Nah, konsep melayani dipandang hina oleh dunia ini. Konsep melayani dipandang hina oleh dunia ini ya. Dunia menginginkan agar kehormatan, kedudukan, nama besar dan memiliki orang-orang yang siap untuk melayani dia. Ini konsep dari dunia. Ya, menginginkan gelar Bapak Ibu Saudara-saudara, kehormatan, kedudukan, nama besar. Ini bahwa orang-orang yang tidak mau disebut hamba, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak orang melayani orang tersebut, mengiring dia, melayani dia. Nah, sekarang kita akan melihat pribadi yang mau melayani Tuhan, ciri-cirinya bagaimana orang tersebut. Ciri yang pertama kita lihat adalah hamba itu tidak egois. Hamba itu tidak egois. Seorang hamba adalah orang yang lebih memperhatikan kehidupan orang-orang lain. Tidak terlalu sibuk dengan kehidupan kepentingan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Melainkan untuk hidup untuk melayani orang lain. Itu sebabnya seorang hamba bukanlah seorang yang suka menuruti kehendak dirinya sendiri. Sebagai pemimpin yang besar di zaman Tuhan Yesus, Yesus juga sudah melakukannya sendiri. Dia mengatakan bukan kehendakku lah yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kalian harus memenuhi segala keperluan dan kebutuhanku dan layani aku. Yesus tidak pernah mengatakan demikian kepada murid-muridnya. Tetapi sebaliknya, ia berkata, aku datang untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara bisa baca di dalam kitab Markus 10 ayat yang ke-45. Itu ciri-ciri orang yang memiliki sikap pribadi melayani. Yang pertama adalah orang yang selalu mau taat kepada Tuhan. Yang kedua, hamba itu tidak sombong dan rendah hati. Ciri yang kedua, hamba itu tidak sombong dan rendah hati. Karena itu seorang hamba tidak memiliki sakit hati, tidak mudah sakit hati atau pemarah. Seorang hamba tidak mudah sakit hati atau seorang pemarah. Seorang hamba juga yang tidak sombong atau rendah hati itu tidak pernah ada roh tersinggung atau orang yang sombong atau roh yang sombong. Ciri yang kedua, ya, orang yang pribadi yang mau melayani. Seorang hamba tidak mempunyai pendapat tentang dirinya dan tidak menjadi marah apabila ia tidak dikenal orang lain. Nah, saudara bisa baca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-3, Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Apakah saudara masih suka berkata, belum tahu siapa saya? Ternyata saudara kebanyakan orang yang sombong, banyak perkataan seperti ini. Belum tahu siapa saya. Saya ini adalah orang yang kuat, berpengaruh. Nah, itu jangan sampai ada di dalam ciri khas saudara ketika saudara melayani. Ciri khas yang kedua, pribadi yang melayani adalah hamba tidak suka menuntut atau meminta persamaan hak. Seorang hamba yang sejati adalah dia miskin. Miskin dalam artian di sini tidak suka menuntut hak-haknya, menerima lebih banyak daripada yang lebih baik dari itu, ataupun sekedar ia berjuang meminta penghargaan. Tidak, saudara. Bahkan dia seorang hamba yang mau memberikan dorongan atau memberikan sesuatu kepada orang-orang yang seiman. Dia merasa puas meskipun di layar belakang. Seorang hamba rela mengerjakan pekerjaan yang lebih lagi tugasnya.
tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau tepuk tangan kepada orang tersebut. Ia juga berkata, kalau tidak ada saya, maka pekerjaan ini tidak akan selesai. Nah, ini ciri khas yang harus kita hindarkan, saudara. Seorang hamba harus tidak suka menuntut, meminta persamaan hak. Ya. Nah, yang kedua, poin yang kedua, tadi pribadi yang melayani ada 3 ciri khas yang harus perlu kita ingat. Yang kedua, pribadi yang taat. Pribadi yang taat. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sikap kehambaan seorang tidaklah diukur dari seberapa rajin atau seberapa baik dia melayani, tetapi ia diukur dari seberapa maunya taat dia kepada setiap perkataan firman Tuhan yang ia terima. Seorang pribadi yang taat. Bukankah selain memanggil rabi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada gurunya, atau murid-muridnya juga memanggil Tuhan kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah bukti bahwa sesungguhnya ini sikap penundukan kepada majikan, sikap penundukan kepada tuannya. Nah, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketaatan untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar pada saat-saat ini. Seorang hamba sebenarnya tidak diberikan pilihan kecuali melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Karena ia tidak memiliki keinginan pribadi atau telah mati terhadap keinginan pribadi, namun ia memiliki untuk menyampingkan kepentingan pribadi. Itulah sikap seorang hamba. Ya. Dia mau melakukan kehendak daripada tuannya lebih dulu. Contoh, sikap kehambaan dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri ketika ia memilih untuk melakukan kehendak Bapa, ketika dia mau mati di kayu salib, dia menjalankan perintah dari Tuhan, di mana sesungguhnya dia kalau mau, dia tidak mau menjalani kehidupan salib, tetapi karena dia taat kepada Allah, dia mau mengambil penderitaan ini. Ia memiliki sikap seorang hamba, kehambaannya, memiliki tunduk kepada Allah. Saudara bisa baca di dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Di situ Tuhan mengambil sikap kehambaan untuk menuruti ketaatannya kepada yang sudah diperintahkan, mandat dari kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, pribadi yang ketiga, sikap hati seorang hamba adalah pribadi yang siap untuk membantu. Haleluya. Kita baca di dalam kitab Lukas pasal 7 ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Bapak Ibu saudara bisa garis bawahi bahwa tergeraklah hati olehnya belas kasihan. Itu menunjukkan kepada satu pribadi bahwa ia siap membantu kepada orang lain. Punya keinginan untuk menjadi seorang pelayan atau hamba tidak cukup, saudara. Harus memiliki sesuatu yang namanya determinasi untuk menjadi seorang hamba. Nah, determinasi seorang hamba adalah seorang yang siap untuk melayani, untuk membantu apapun yang dibutuhkan orang lain. Nah, fungsi keberadaan seorang hamba atau pembantu adalah siap untuk membantu melakukan sesuatu bagi majikannya atau bagi orang lain. Seorang pembantu atau karyawan tidak akan pernah berpikir dua kali ketika ia menerima perintah dari tuannya. Karena ia sudah menanamkan sikap kehambahan atau hati seorang pembantu dalam dirinya yang harus siap melayani kepada tuannya. Bapak Ibu, contoh seperti Barnabas
ketika dia tidak memiliki kewajiban kepada Paulus untuk menolong Paulus yang dianggap memiliki catatan kelam. Tetapi karena dia memiliki hati hamba, dia mau membantu. Dia mau melakukan untuk rela membantu. Inilah sikap pribadi yang ditunjukkan oleh Barnabas kepada Paulus. Nah, bagi kita juga semua Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya sikap yang ketiga ini perlu kita miliki. Pribadi yang siap membantu untuk orang lain. Itulah hati seorang hamba. Ya, mari di akhir-akhir khotbah saya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kesimpulan yang kita akan dengar, mari umat Tuhan, ketika dunia mengejar apa yang namanya pangkat, posisi, jabatan, harta, dan lain-lain sebagainya, justru Yesus mengajarkan kepada kita sebaliknya. Dia mengajarkan kita untuk memiliki hati seorang hamba. Karena dengan memiliki hati seorang hamba, kita bukan hanya saja menyenangkan hati Tuhan, tetapi menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi ada 3 poin yang kita sudah belajar pada pagi hari ini, di mana memiliki hati seorang hamba, tentunya inilah merupakan jawaban Tuhan buat saudara dan saya pada pagi hari ini untuk kita dapat lakukan, ya. Pribadi yang melayani yang pertama, pribadi yang taat yang kedua, pribadi yang suka membantu orang lain. Inilah yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara-saudara. Tentunya 3 hal ini mari kita mau jalankan pada pagi hari ini dan seterusnya dimanapun kita berada. Kita akan melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mau berbicara dan memberikan jawaban yang pasti bagi kita. Agar supaya persoalan-persoalan yang saudara saat-saat ini alami, Tuhan buka jalan. Karena saudara memiliki hati seperti seorang hamba. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi suatu hal yang baik bagi saudara untuk saudara terima pada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong saudara dan Tuhan kiranya memberkati saudara dimanapun kita berada. Puji Tuhan, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan, dan sebelum kita memberi persembahan, mari kita membuka bersama dalam Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 15 ya. Tetapi saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 15. Sebab Allah yang memberikan benih kepada petani untuk ditanam, dan kemudian mengaruniakan panen yang baik untuk dituai dan dimakan, akan memberikan kepada saudara lebih banyak benih untuk ditanam, dan akan menumbuhkannya, sehingga saudara akan dapat memberikan lebih banyak dari hasil panen saudara. Ya, Allah akan memberikan banyak kepada saudara, sehingga saudara pun dapat memberi banyak pula. Dan apabila kami membawa pemberian itu kepada saudara yang membutuhkannya, mereka akan mengucap syukur dan memuji Allah atas pertolongan saudara. Dengan demikian, pemberian saudara akan mempunyai 2 kebaikan, yaitu yang berkekurangan akan mendapatkan pertolongan, dan mereka akan dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Orang yang saudara tolong akan senang atas pemberian yang berkelimpahan kepada mereka dan kepada orang lain, dan mereka akan memuji Allah atas bukti bahwa perbuatan saudara benar-benar sesuai dengan ucapan saudara. Dan mereka akan mendoakan saudara dengan setia dan sungguh-sungguh oleh karena rahmat Allah yang sangat mengagumkan yang dinyatakan dengan perantaraan saudara. Bersyukurlah kepada Allah oleh sebab anaknya, pemberiannya yang menakjubkan itu.
yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Katakan amin. Ya. Firman persembahan hari ini berjudul benih dan panenan atau tuaian. Jadi dua hal yang berbeda dan sangat menarik bagi kita semuanya. Dua hal yang berasal dari hal yang sama, yakni benih atau bibit ya. Benih itu berbicara tentang bibit atau benih ya, dan panenan atau katakanlah hasil tuaian ya. Panenan itu berbicara tentang benih yang ditaburkan, ditanam, kemudian mengalami kelimpahan. Nah, apakah benih itu dalam perspektif persembahan pada pagi hari ini, yaitu uang atau finansial. Ya, uang yang diinvestasikan di tempat yang tepat, uang yang diinvestasikan di tempat yang tepat, atau pekerjaan Tuhan, atau gereja lokal, yakni gereja GBDI Maranatha Kota Malang, akan menghasilkan dampak yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara ya. Tadi kita sudah membaca bahwa pemberian kita bagi orang lain ya, ini dilatar belakangi oleh perjalanan Paulus, bagaimana Paulus ya mengulangi lagi, mengingatkan lagi kepada jemaat Korintus agar mereka mengumpulkan kembali persembahan untuk orang-orang di Yerusalem. Ya. Jadi Yerusalem walaupun kota besar, ternyata di sana ada juga jemaat atau orang-orang Kristen, orang percaya yang berkekurangan. Dan Paulus mengharapkan orang-orang Korintus ini tidak mengumpulkan secara mendadak. Seperti itu juga kita kan, ya kita berpuluh-puluh tahun melakukan persembahan, kita memberi kepada Tuhan atau pekerjaan Tuhan di gereja lokal ini bukan tiba-tiba atau tergesa-gesa atau mendadak, tetapi sepanjang minggu, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita sudah mendoakannya kepada Tuhan, kita mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh, ya. Dan dampaknya begitu banyak Bapak Ibu Saudara ya. Dampaknya membawa keuntungan bagi si pemberi, membawa kesukaan, ucapan syukur dan pujian juga bagi si penerima, bahkan sebagai bukti dari ucapan si pemberi kepada orang yang menerima. Dan ada begitu banyak hal-hal lain dampak dari pemberian itu. Tetapi dalam konteks gereja, pemberian itu akan menghasilkan yaitu yang namanya penginjilan yang lebih luas lagi, jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi, dan pekerjaan Tuhan yang makin besar lagi. Benih tetaplah benih ketika ada di tangan saudara. Tetapi benih atau finansial, uang itu saat saudara melepaskannya untuk pekerjaan Tuhan, maka itu akan membawa dampak yang luar biasa. Ya, satu waktu ada biji atau benih ribuan tahun di satu museum flora, dan benih itu kemudian diambil, kemudian telah disiapkan media atau tempat dan kemudian ditanam. Apa yang terjadi? Benih yang sudah dibekukan ribuan tahun itu ternyata masih hidup Bapak Ibu Saudara dan bisa bertumbuh. Saya juga pernah punya pengalaman ya, benih kurma ya. Makan kurma beli kurma di swalayan, saya makan kemudian benihnya saya tanam. Kaget, benih itu bisa tumbuh. Artinya apa? Benih uang finansial Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lepaskan dengan iman dan jauh-jauh hari dipersiapkan, maka itu akan menjadi benih yang bertumbuh. Haleluya. Dan itu akan menjadi panenan yang luar biasa. Puji Tuhan, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bawa dengan iman, Tuhan yang bisa membawa pertumbuhan bagi setiap pemberian-pemberian kita. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar
bahwa setiap benih yang kau percayakan kepada kami, saat kami melepaskan benih keuangan atau finansial itu buat pekerjaan Tuhan di gereja lokal GBDI Maranatha Malang ini, kami akan mengalami tuaian yang begitu luar biasa. Itu janji-Mu. Dan kami pada pagi hari ini ingin memberi untuk pekerjaan Tuhan dengan penuh kasih yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua pemberi katakan amin. Ya, puji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Ya, mari kita tundukkan kepala lagi, kita berdoa. Karena kasih-Mu saja ibadah online pada pagi hari ini boleh berakhir Tuhan. Terima kasih buat karunia, keselamatan, anugerah yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berdoa buat tamu yang turut beribadah, mari Tuhan berkati mereka. Tuhan beri sukacita, kesehatan. Terima kasih. Berdoa juga buat jemaat Maranatha, jika ada yang sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri. Mari Tuhan Engkau pimpin kehidupan setiap jemaat agar tetap berjalan dalam kebenaran. Terima kasih. Apa yang menjadi jemaat Maranatha kerjakan, Tuhan buat berhasil. Memberkati setiap usahanya, tokonya, sekolah, pekerjaan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah mengikuti pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Firman-Mu, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam nama-Mu, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita baru saja menyelesaikan ibadah Gereja GBDI Maranatha Malang pada pagi hari ini. Bagaimana saudara semua diberkati secara luar biasa pada pagi ini? Ya Bapak Ibu, saya mengajak untuk subscribe dan juga share
channel YouTube dan juga Facebook Gereja GBDI Maranatha Malang ke semua sosial media yang Bapak Ibu Saudara miliki. Sehingga rekan-rekan dan keluarga Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada, mereka juga boleh diberkati dengan luar biasa seperti kita pada pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.